Nah, kalau pinjaman sebetulnya tidak otomatis bermasalah, bahkan bagus ya. Berkemah di mana? Di gurun. Ya. Yang tujuannya apa? Mereka bukan untuk menikmati, kan nggak punya apa-apa yang dibawa ya, kecuali tenda saja. Itu pun untuk apa? Untuk menjemput kematian. Al insanu doifa, manusia itu lemah. Ya. Manusia itu lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Salman semua, kembali lagi di Tanya Ustadz. Suatu program yang insya Allah akan memberikan ilmu-ilmu baru kepada kalian semua. Tentunya di sini saya akan ditemani seorang narasumber yang nantinya akan saya lempar pertanyaan-pertanyaan ke beliau. Narasumber untuk hari ini sudah ada di tempat. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Tad kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah lama ya. Insyaallah. Udah lama nggak ketemu Ustadz ya. Nah Tad, untuk sesi Tanya Ustadz di hari ini tuh kita bakal ngebahas suatu hal yang emang cukup meresahkan ya Tad. Beberapa kali saya lihat di sosial media gitu berita-beritanya, yaitu ya ada judi online, pinjol gitu. Ya hal-hal yang bersangkutan dengan uang gitu kan sensitif banget gitu, hal-hal kayak gitu tuh. Bahkan kan sampai ada beberapa orang yang melakukan tindakan yang tercela gitu, membunuh dan semacamnya karena ya kurang lebih bersangkutan pinjol itu, uang itu gitu. Hal-hal kayak gitu tuh kan emang nyangkut paut juga sama riba ya, karena emang berhubungan dengan bank mungkin ya. Saya juga kurang tahu sih itu. Nah, jadi ya dengan fenomena banyaknya pinjol gitu, riba dan semacamnya tuh, saya jadi pengen tahu pandangan Ustadz terhadap hal itu gimana, Tad? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, betul tadi bahwa fenomena riba dan pinjol itu ya semakin luar biasa gitu kan. Nah, tentu saja kalau kita lihat ke belakang memang riba itu sudah ada ya di dalam lingkungan Nabi Muhammad SAW, yang bukan berarti karena ada perlu dilanggengkan, justru nanti Islam itu bagaimana mengkritisi tentang sikap riba itu, sifat riba itu, bahkan nanti tegas Allah katakan ya bahwa Allah menghalalkan halal bai'a wa harrama riba, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya. Jadi sistem ribawi itu sudah cukup lama, bahkan sebelum-sebelumnya itu juga sudah terjadi. Yang kedua adalah pinjol atau pinjaman. Nah, kalau pinjaman sebetulnya tidak otomatis bermasalah, bahkan bagus ya. Sebagai bentuk nanti perwujudan dari ta'awun ya, atau tolong menolong di dalam Islam, ta'awun 'alal birri wat taqwa, pinjam meminjam ya. Nah, cuma dengan majunya perkembangan teknologi sekarang kan pinjam meminjam itu ya tidak sesederhana seperti dulu ya. Sekarang ada istilah pinjaman online atau pinjol itu, yang tentu saja ini menjadi satu hal yang baru ya bagi generasi muda. Itu sudah menjadi satu biasa bagi generasi yang old. Dan itu apa pinjaman itu kan tidak begitu akrab. Sehingga itu kalau kita mencermati tentang fenomena pinjol itu ya umumnya kan di kaum muda ya, kebanyakan gitu. Di kaum muda atau kaum yang memang melek terhadap teknologi ya. Mana ada orang-orang yang katakanlah berkekurangan tetapi dia tidak pandai teknologi menggunakan pinjaman online. Itu sangat-sangat minim sekali. Sehingga saya baca-baca pun ya, kalau saya lihat saat sepintas memang jumlahnya itu tidak merata. Jadi mungkin tergantung temuan-temuannya. Ada yang mencapai 1,7 triliun katanya uang Indonesia yang terdidik dengan pinjaman online itu. Dan ada yang lebih dari itu, nggak tahu dari mana cara perhitungannya. Yang jelas itu adalah sesuatu yang tentu saja
tadi kalau segi ya kita memahami kacamata dengan pinjam meminjam bagus dengan catatan ya ada syariat tadi pinjam meminjam itu tidak berbau atau berunsur ribawi ya. Berunsur riba itu bukan hanya bertujuan dengan bank saja ya, karena bahkan nanti bank nanti baik dengan bank itu ada beberapa polemik, ada beberapa pendapat yang bahkan berjalan dua-duanya, bahkan ada pendapat tentang bagaimana bunga bank dan sebagainya ya. Selain ada yang menganggap riba yang tidak diperkenankan ya, ada yang riba yang dianggap tidak ada afan mudha'afah, sehingga bunga bank itu menjadi sesuatu yang boleh dengan catatan-catatan tertentu ya. Nah, sehingga umat muslim banyak yang masih menggunakan bank. Ada yang lebih ingin hati-hati menggunakan bank syariah gitu kan. Nah, itu karena kaitan tadi pinjam meminjam. Apakah ada unsur riba atau tidak? Nah, ketika ada unsur riba, maka tentu saja bagi kaum muslimin itu akan merasa resah, bukan secara ekonomi saja, tetapi juga secara pandangan hidup dan satu ajaran yang memang ini kan nanti dalam Al-Quran ataupun hadis cukup banyak tentang bagaimana bahayanya riba, bagaimana dosa riba itu ya. Disebut oleh Nabi istanibu al-mubiqat, yang membinasakan ya. Kata Nabi istanibu asab al-mubiqat, 7 yang membinasakan, yang membahayakan. Di antaranya adalah riba. Nah, jadi pinjam meminjam yang menjadi persoalan itu adalah ternyata pinjam-pinjam yang memang ada unsur ribawinya ya, atau unsur yang memang penipuannya ya. Nah, ini yang jadi meresahkan, bahkan yang tadi disebutkan betul sampai terjadi ada orang yang stres karena ditagih oleh debt collector itu sampai stres kemudian akhirnya meninggal. Walaupun apakah meninggalnya karena apa, tapi runtutannya seperti itu kan. Dan ini menjadi tentu saja perhatian yang sangat besar tentang kita memperhatikan, mengamati, merenungkan tentang fenomena ini ya. Nah, para pakar itu mereka ternyata memberikan komentar. Jadi sudah banyak sebenarnya para pakar yang memang ahli di bidangnya ya, baik pakar komunikasi, bahkan pakar manajemen tentang konsumen, itu kan itu luar biasa, yang apabila saya baca sepintas, mereka simak, mereka tuturkan itu bahwa ternyata pinjaman online itu memiliki beberapa fenomena. Yang pertama adalah fenomena hidup instan. Jadi lifestyle, gaya hidup instan. Karena dengan minjam ke orang itu mungkin harus ribet banyak, harus ngomong dulu, malu lah dan sebagainya. Dengan teknologi udah tinggal ngisi persyaratan, bahkan ada yang sangat mudah, cukup KTP, KK dan sebagainya. Nah, tapi nanti setelah itu bagaimana kesudahannya, nah itu kan tidak tahu ya. Jadi karena mereka melihat awalnya saja, itu mudah, maka ini mudah kita akses, udah. Sehingga yang penting cepat. Nah, gaya yang penting cepat itu atau model instan itu ternyata menjadi satu fenomena yang memang dipandang oleh para ahli itu umumnya orang seperti itu. Yang kedua adalah memang tidak sedikit juga fenomena pinjol itu ada kaitan fenomena kesulitan ekonomi ya. Ekonomi di mana mereka terlilit utang, kemudian untuk bayarnya kesulitan, akhirnya dengan cara mengutang lagi. Kan aneh kan, itu tuh gali lubang tutup lubang itu terjadi. Kemudian yang ketiga adalah memang fenomena pinjaman online itu ya sebagaimana pinjaman tadi yang pada dasarnya dibolehkan, mereka meminjam itu karena untuk modal. Nah, itu yang menjadi mungkin positif ya, ketika menjadi modal dan dijalankan dengan benar, cara yang benar, terutama yang absah, yang legal, itu maka akan menjadikan satu hal yang produktif ya. Yang itu ternyata ada yang membolehkannya, bahkan sudah diwadahi kan, ada OJK yang berkaitan dengan wadah yang secara resmi, sehingga
itu juga yang salah satu upaya nanti perlindungan terhadap bagaimana proses pinjam meminjam itu. Gitu. Jadi nampaknya fenomena yang dibaca oleh para pakar itu, 3 hal itu memang itu hal-hal yang nampak ya di permukaan pada hari ini gitu. Nah, itu ya emang ya betul sih, pinjam meminjam itu emang nggak apa-apa gitu. Yeah. Bukan hal yang emang dilarang dan semacamnya. Dan mungkin karena emang dari fenomena instan, diberi kemudahan dan semacamnya, jadi orang-orang tuh ngegampangin gitu. Apalagi ada beberapa yang mungkin tujuannya tuh untuk hal buruk kayak judi online. Nah, gitu. kalau judi sudah jelas haramnya kan. Iya, haram. Jadi itu udah lewat. Nah, tapi yang menjadi persoalan itu pinjam meminjam yang mungkin tadi ya. Karena kebutuhan, kesulitan ekonomi atau untuk modal. Kalau modal kan jelas bagus. Nah, kalau kesulitan ekonomi juga sebetulnya karena mereka sulit ya, tetapi nanti sebetulnya tidak melalui jalur itu, gitu kan? Apalagi yang tadi nanti persyaratan atau unsur ribawi atau tidak, nanti yang perlu kita nanti untuk melihat bagaimana Islam punya contoh gitu kan untuk itu, ya, gitu. Ya kan, jadi dari kita yang mungkin kekurangan ekonomi, akhirnya menggunakan pinjaman online yang makin ya gampang gitu dengan segala persyaratannya, tapi ya tidak memperhatikan ada riba atau enggaknya, kan jadinya tuh kayak lingkaran setan gitu. Jadi membahayakan diri sendiri gitu karena butuh, kepepet dan semacamnya, atau karena emang kalau emang tujuan jeleknya ya ada tujuan jelek mah itu mah udah kurang bagus gitu. Nah, ya jadi ada gak sih gitu untuk mungkin orang-orang yang sedang terjerat sekarang gitu, inspirasi dari ajaran Islam biar kita tuh bisa keluar dari pinjaman online yang mungkin membahayakan diri kita ini gitu. Ada surat ya di dalam Al-Qur'an yang menurut saya sangat menginspirasi. Tentu saja bagi ya. Jadi karena Al-Qur'an itu adalah inspiratif bagi siapa? Bagi yang mengimani. Bagi yang mengimani. Bagi yang meyakini, bagi yang mau mengambil pelajaran. Banyak dalam Al-Qur'an, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nabi Muhammad, berikan peringatan, pelajaran, wasiat, inspirasi, gitu kan? Tapi ingat, seenggaknya az-dzikra, ya, Al-Qur'an sebagai peringatan, pengajaran, wasiat itu tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang yang meyakininya, ya, bagi yang mengimaninya. Atau banyak afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan, menghayati isi kandungan Al-Qur'an, yang dimana Al-Qur'an adalah way of life, pandangan hidup, sebagai hudan, petunjuk hidup, gitu kan? Nah, atau hati mereka sudah tertutup. Ya, am ala qulubin akfaluha. Jadi memang ada beberapa perangkat yang harus disiapkan agar menjadikan Al-Qur'an ini sebagai inspirasi. Menjadi Al-Qur'an sebagai bahkan hudan, menjadi roadmap ya, peta jalan hidup kita yang bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai nanti kelak di akhirat. Nah, itu penting menjadi inspirasi. Apa? Nah, berkaitan dengan surat itu, jadi kita akan malu pada masa di mana Rasul belum diutus, ya. Pada saat itu ada kebiasaan tradisi orang Arab itu, kalau mereka memiliki tidak memiliki harta, ya, tidak memiliki harta yang dia bisa gunakan untuk bertahan hidup, alih-alih mereka meminta, malah mereka mengajak keluarganya itu untuk camping. Jadi berkemah di mana? Di gurun. Ya, yang tujuannya apa? Mereka bukan untuk menikmati, kan nggak punya apa-apa yang dibawa, ya, kecuali tenda saja. Itu pun untuk apa? Untuk menjemput kematian. Ini kan sungguh luar biasa. Punya
izzah, ya, punya wibawa. Daripada minta-minta udah mati, walaupun dalam Islam nggak boleh sampai bunuh diri, itu baik pelan-pelan dengan cara itu nggak dibenarkan. Tetapi dari sisi ya mereka itu malu untuk minta-minta, kemudian mereka akhirnya pergi dan menjemput kematian dengan keluarganya, gitu kan? Ya biar mati semuanya, gitu kan? Nah itu terdengar oleh buyut Nabi Rasulullah SAW. Itu pada Hashim ya. Nah, setelah mendengar itu, kemudian kebiasaan itu nanti berubah. Kenapa? Karena Hashim punya andil untuk apa? Mengambil mereka, mengajak mereka untuk berbisnis. Mereka ajak, gitu kan? Kemudian mereka berbisnis pada musim dingin atau musim panas. Itulah turun nanti li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i wasaib falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Jadi kebiasaan orang Quraisy mereka melakukan rihlah musim panas musim dingin ya. Itu bukan tanpa maksud tujuan. Adalah untuk bisnis, diajak bisnis sehingga mereka bisa bertahan hidup, bahkan bisa mereka mengajak saudara-saudaranya yang berkekurangan itu untuk bisa hidup bersama. Dan perjalanan yang cukup panjang, jauh gitu kan, dan menghasilkan cukup besar kan, begitu. Nah, sehingga mereka diberikan jaminan apa? Amanahu min khauf, ya. Allah memberikan jaminan kepada mereka aman dari ketakutan, wa amanahu min ju', mereka lapar juga, mereka aman juga dari rasa lapar. Ini dahsyat, yang bagi saya ini inspiratif luar biasa. Kalau ini menjadikan bahan renungan kita yang sudah mengaku diri berperadaban, modern apalagi itu peradaban jahiliyah, gitu kan? Kok bisa? Itu mereka berbuat seperti itu. Bahkan kita kan sudah dititipkan pesan ya dalam undang-undang ya bahwa negara mesti memberikan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan menjamin atau memelihara anak orang miskin, bukan dipelihara jadi banyak. Ya, tapi betul-betul semakin tidak. Tapi di hari sekarang bisa ukur bagaimana tingkat kemiskinan yang nanti ada kaitan dengan tadi. Ya, dengan pinjam dan sebagainya. Dengan membaca secara holistik ya, secara komprehensif bagaimana dibenahi oleh seluruh pihak, gitu kan? Kenapa? Karena nanti pinjam meminjam itu ada yang meminjam, ada yang dipinjam, ya, atau menitipkan uang untuk dipinjam, dan ada yang mengelola, yang sebagai bank ya, sebagai uang untuk dikelola pinjam meminjam itu. Nah, ini kalau tidak bisa satu pihak, gitu kan? Mungkin orang yang meminjamkan ini sudah sadar betul dalam rangka menolong, saya titipkan uang, tak berapalah yang penting ini bisa membantu, gitu kan? Berapapun kembali, tapi yang penting bisa baru bukan untuk bisnis, untuk semakin memperkaya misalkan. Nah, itu kan bagus. Tapi kalau itunya satu aspek saja, si yang menitipkan pinjaman, sementara yang meminjamnya tidak terlatih juga atau tidak tercelup dengan sistem pandangan Islam yang elegan, gitu kan, yang bagaimana seharusnya Muslim itu kalau meminjam, ya. Kenapa? Karena terjadi mungkin orang yang meminjamnya baik, yang minjamnya tidak baik, dia memang tidak mau bayar, memang punya niat untuk bayar, kan? Kan terjadi ya dalam koperasi pinjam-pinjam, misalkan ini ada orang baik atau orang per orang, gitu kan, baiklah sudah nggak usah diganti pakai bunga, nggak usah, pokoknya pakailah. Nah, malah dimanfaatkan, tidak dibayar, dan kalau dibayar terus mengelak dan sebagainya. Atau sebaliknya, yang minjamnya baik kan mau bayar, gitu kan, mau bayar, tapi apa? Yang meminjamkannya sistem riba tadi. Kan terjadi ini. Ini fenomenal. Orang kok kenapa ketika orang baik ngasih pinjaman itu tidak mau bayar? Orang ketika meminjam dengan bayaran yang melipat ganda, ada apa modal apa yang bisa menjadi riba, itu dia dengan sabar nyicil, kan aneh. Ini fenomenal yang makanya penting pemahaman secara holistik. Jadi
ayat tadi itu menggambarkan betapa tadi orang yang dibantu, orang yang membantu luar biasa. Ingin ada satu perubahan yang terwujud, yaitu apa? Tidak terjadi kemiskinan, tidak jadi kelaparan, sehingga jangan sampai ada orang yang mati karena tidak dapat bertahan hidup karena tidak punya harta. Nah, ini sebetulnya inspirasi dari ayat Al-Quran, sehingga nanti di dalam Al-Quran bagaimana pinjaman baik itu, pinjaman itu dengan Allah qardon hasana. Ya, itu infak sedekah itu meminjam dengan Allah gitu kan. Ya. Artinya mengharapkan balasan dari Allah. Kemudian dari hadis Nabi pun begitu, gitu. Jadi ya pada akhirnya untuk agar tidak terjadi fenomena ini tuh harus banyak pihak ya. Banyak pihak. Salah satunya adalah itu penghayatan. Iya, penghayatan. Penghayatan. Nah, misalkan bagaimana untuk keluar? Ya. Bisa keluar dari itu. Kita harus pandang bahwa manusia itu adalah selain memiliki potensi positif, juga memiliki potensi negatif. Karena ini sebetulnya masalah klasik ya, artinya bukan masalah yang baru. Yang baru itu apa? Caranya, alatnya, gitu kan? Pinjam-pinjam kan dari dulu sudah ada, ya. Tapi bagaimana cara, terus prosesnya, dan hasilnya bagaimana dengan pinjam-pinjam itu? Ada unsur manfaat yang bisa diraih atau tidak? Nah, karena itu selain memahami tentang bagaimana manusia dari sisi potensi positifnya, juga memahami potensi manusia dari sisi negatifnya. Yang itu nanti bisa paling tidak akan meminimalisir, ya kira-kira ini terjadi lagi atau tidak. Di antaranya misalkan kalau kita renungkan bagaimana sisi positif negatif dalam Al-Quran, manusia, kata insan di dalam Al-Quran itu saya catat ada 65 dalam hitungan Mujam Mufarras Al-Fadil Quran ya, kamus Al-Quran itu. Nah, di antara itu ada hal-hal yang menyatakan bagaimana manusia itu memiliki potensi, ya. Nah, jadi potensi tipu menipu, potensi curang, potensi zolim itu kan sebetulnya nanti kita bisa gerak-gerik bagaimana itu dilihat dari kacamata potensi negatif manusia. Wa kanal insanu doipa, manusia itu lemah, ya. Manusia itu lemah. Wa innal insana lazolumun kafarun. Manusia zalum, ya, gelap, kafar, ingkar, ya. Manusia itu wa kanal insanu ajula, yang tadi oleh seorang pakar komunikasi mencatat bahwa manusia gejala fenomena ini adalah fenomena instan. Nah, dalam Al-Qur'an memang manusia itu wa kanal insanu ajula, punya potensi negatif, kecenderungan manusia apa? Ajula. Ajula itu tergesa-gesa. Oh iya. Ya ingin instan tadi. Ya, jadi ya udahlah, yang penting cepat lah gitu kan. Nggak apa-apa nanti bayarannya nanti. Nah, itu nggak berpikirnya hilang. Ya, akal warasnya hilang. Ya, yang penting dapat pinjaman segera, gitu kan? Wa kanal insanu kafuro, manusia itu cenderung ingkar kepada aturan-aturan Allah, ingkar terhadap aturan-aturan manusia yang logik, yang bisa bermanfaat karena ternyata itu bisa diserap secara nalar sehat. Wa kanal insanu koturo, juga manusia itu punya kecenderungan negatif, kotor, kikir. Ya, wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Manusia suka ngeyel, banyak mendebat kalau dikasih tahu, gitu kan? Kemudian wa kanal innal insana lakafur, sama innahu kana zaluman jahula. Zalim, jahula, aniaya, bodoh. Fa innal insana kafur, tadi sudah juga. Innal insana khuliqa halua, suka keluh kesah. Idza masau syarru jazua wa idza masal khairu manua. Ketika dapat kesulitan, keluh kesah, ya. Ketika dapat keuntungan, dia kikir, tidak mau ngasih orang. Nah, itu kemudian wakan innal insana layatgo, manusia itu yatgo, cenderung melampaui batas. Ya. Kemudian innal insana lirabbil kanud, manusia itu suka melampaui batas, ingkar, ya. Kemudian innal insana lafi khusrin, itu manusia itu rugi, kecuali nanti ada 4 atau 5. Nanti dalam ayat yang 1, orang yang beriman, 2 beramal soleh, 3
tawasau bil haq, nasihat dalam kebenaran, nasihat dalam kesabaran, nasihat dalam marhamah, kasih sayang. Nah, potensi ini kalau kita cermati maka harusnya kan menggiring supaya ini tidak terjadi bagi pihak siapa? Tiga-tiganya tadi. Peminjam, orang yang memberikan modal untuk dipinjam, dan yang mengelola itu mesti terjadi. Kalau tidak, ya orangnya percaya yang minjam, tapi pengelola bagaimana koperasi di korup itu? Bagaimana atau banyak yang pinjam-pinjam itu di berapa per triliun-triliun. Ini karena jadi semua pihak ini. Nah, ini sesungguhnya kalau saya melihat itu kalau ini bisa dikikis potensi-potensi negatif itu kemudian cenderung kepada potensi-potensi positif manusia, dan itu sangat bisa dengan catatan adanya kemauan, karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau mereka mau merubah apa yang ada pada dirinya, termasuk potensi-potensi ini, potensi negatif dirubah, itu luar biasa sebetulnya. Luar biasa potensinya. Walau sekarang kan masih dari pemerintah ada OJK itu nggak secara aturan lah, nggak asal-asalan kan, harus ada syarat apa, artinya berupaya. Tapi ternyata bisa juga orang tidak banyak memilih kepada hal tersebut, memilih kepada yang ilegal, yang akhirnya kemudian proses fenomena tadi itu terjadi, ya. Dan yang menariknya adalah dan yang paling bukan menarik, sangat menyedihkan kan, anak-anak muda. Coba kan banyaknya anak muda, tidak sedikit juga kan guru. Kemarin melambung juga kan, guru yang pendidik, mungkin karena tadi fenomena tadi sangat menyedihkan juga. Kenapa? Ya karena guru kan luar biasa tidak terlalu mendapatkan perhatian yang luar biasa. Mungkin guru-guru yang pejabat yang eselon tinggi ya. Nah, banyak guru-guru di kita itu, baik guru formal apalagi informal, ya. Guru-guru madrasah itu yang ada yang formal, yang informal kayak gini. Dari mana itu mungkin? Nah, tapi ya tadi kaitan dengan bukan menyalahkan guru atau tidaknya tadi, sebetulnya itu semuanya itu punya peran, punya potensi untuk apakah kita tadi terjerumus kepada pinjaman online yang membahayakan atau tidak. Ya, jadi itu yang sebenarnya sisi renungan dari sinaran Al-Qur'an berkaitan dengan bagaimana meminimalisir tentang fenomena pinjaman online, supaya juga orang tidak jadi alergi juga pinjam meminjam, ya, selama itu benar dan sebagainya. Walaupun saya sangat jarang sekali atau hampir dalam kehidupan itu meminjam itu agak-agak berat gitu kan, ya. Bismillah, dengan izin Allah itu selalu ada bantuan yang tanpa pinjaman gitu. Alhamdulillah kan gitu kan. Nah, tetapi orang bukan berarti untuk menjadi takut dengan pinjam meminjam. Itu adalah masyru', disyariatkan. Dengan wujudnya ta'awun, ya. Jadi ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Jadi kalau tadi sebelum Rasul diutus saja sudah ada. Nah, Rasul diutus apalagi kan di sana ada wadah-wadah yang luar biasa, termasuk bagaimana lembaga zakat itu kan sungguh luar biasa. Adanya amil itu supaya tidak bertemunya antara orang yang muzaki dengan mustahik. Sehingga orang yang muzaki dia tidak merasa sombong karena saya sudah zakat ini, yang mustahik tidak merasa malu. Nah, dua-duanya terjaga. Yang ini jadi terjaga, niat jadi ikhlas, yang ini tidak jadi merasa rendah diri. Ada amil yang berperan. Nah, kemudian yang dikembangkan, yang belum dikembangkan atau belum terasa dikembangkan, yaitu ada dua kriteria yang berkebutuhan, as-sailu wal mahrum. Orang yang berkebutuhan tapi minta-minta, dan orang yang berkebutuhan tidak minta-minta. Ini kan yang perlu jemput bola, gitu kan? Nah, sehingga
banyak wadah-wadah, bahkan ormas-ormas sekarang banyak sekali lah yang itu tinggal tadi bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita mencoba mencermati keseharian kita dan mungkin mengikuti perkembangan sejauh mana lembaga-lembaga itu, wadah-wadah itu justru bisa mengurangi hal-hal yang kalau belum, nah berarti kan jadi PR, ya. Menjadi PR, ada sesuatu yang harus kita pelajari lagi, renungkan lagi, kira-kira apa yang salah. Nah, hal yang mendasarnya tentu saja memahami tentang bagaimana karakter manusia itu sendiri. Masya Allah. Ya, padahalnya emang suatu hal yang pasti terjadi hal-hal kayak gini itu karena emang ya ada yang membutuhkan, ada yang punya kelebihan pengen membantu, ya terjadi pinjam meminjam gitu. Tapi ya padanya semua orang harus tahu bahwa manusia itu punya potensi-potensi negatif biar terjadi ke suatu kehati-hatian gitu. Jadi mempunyai syarat yang dimana ya syarat itu tuh kita harus mengikuti. Nah untuk sahabat Salman semua juga ya padanya selama kita bisa berusaha, diutamakan kita harus terus berusaha gitu. Kalau misalnya kita lagi membutuhkan sesuatu, jangan sampai karena tergesa-gesa pengen instan gitu, langsung pinjam online, langsung Shopee later gitu dan semacamnya. Ya diutamakan jangan sampai seperti itu, karena emang biasanya kalau orang-orang sedang tergesa-gesa tidak memperhatikan beberapa hal gitu. Ternyata pas pakai aplikasinya itu ada bunganya yang dimana itu nyangkut paut ke riba, dan itu tuh ya sungguh tidak diperbolehkan di agama Islam tuh. Ya mungkin sahabat Salman semua, semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu dan mempunyai kecukupan lah untuk menghidupi kebutuhan kita sehari-hari gitu. Makasih Ustadz atas ilmunya, atas inspirasinya. Semoga kita terbebas dari hal-hal seperti itu ya Tad. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian untuk Tanya Ustadz hari ini. Terima kasih semuanya yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.